Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap 2, aspek pelaksanaan dan pengendalian Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan penting ini dilaksanakan pada Selasa 15 Juli 2025 di Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah. Acara taklimat akhir ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi oleh Auditor Itwasum Polri, Irwasda Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalimantan Tengah, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran secara virtual. Kehadiran para pimpinan dan jajaran ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam menerima hasil audit serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Audit kinerja tahap 2 ini berfokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian yang merupakan bagian krusial dalam memastikan setiap program dan kegiatan kepolisian berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Proses audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan, memberikan masukan konstruktif, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh satuan kinerja dan satuan wilayah Polda Kalimantan Tengah. Seluruh rangkaian kegiatan taklimat akhir audit kinerja tahap 2 ini berlangsung dengan aman dan kondusif. Hasil audit diharapkan menjadi pijakan bagi Polda Kalimantan Tengah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi Polri yang presisi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang optimal di wilayah Kalimantan Tengah. Di informasi berikutnya, pemirsa, Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah melalui tim hipnoterapi kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompok rentan. Kali ini menyasar warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 11 Juli 2025 ini menghadirkan hipnoterapis dari internal Brimob. Sebagai bagian dari upaya pembinaan mental dan emosional bagi warga binaan yang berusia di atas 60 tahun, menegaskan pendekatan humanis Polri dalam pembinaan pemasyarakatan. Tim hipnoterapi ini dipimpin oleh Kasih Provos Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, Ibtu Zulfadi Nurlubis, bersama Kauren Subakrenmin Satbrimob Ibtu Kusairi, yang keduanya merupakan praktisi hipnoterapi bersertifikat. Sebelumnya, kegiatan serupa telah 4 kali dilaksanakan di Lapas Palu untuk warga binaan umum dan mendapat sambutan positif, menunjukkan efektivitas metode ini dalam pemulihan psikologis. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi Brimob dalam mendukung pembinaan masyarakat yang lebih humanis. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Brimob Madago Respon, sebuah bentuk layanan kemanusiaan yang digagas Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dan dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Hipnoterapi yang diberikan menyasar alam bawah sadar peserta dengan pesan-pesan positif yang mendorong semangat hidup dan kesiapan kembali ke masyarakat. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik atau Kasih Binadik Lapas Kelas 2 1 mengapresiasi konsistensi Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dalam mendukung program pembinaan di dalam lapas. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Utara, pemirsa, semangat kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan terus ditunjukkan oleh jajaran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Pada Selasa 15 Juli 2025, personel Kompis 1 Batalion A Pelopor melaksanakan kegiatan rutin dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL yang berlangsung di Taman Ketahanan Pangan Kompis 1 Yon A Pelopor. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi nyata peran Brimob dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan personel melalui pemanfaatan lahan yang produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor, AKP Sardi ini mencakup berbagai aktivitas. Salah satunya adalah penanaman sayur buncis, yang hasilnya langsung dibagikan kepada seluruh personel Kompi 1, sebagai wujud kebersamaan dan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan sehat di lingkungan internal satuan. Langkah ini tidak hanya memastikan asupan gizi yang baik bagi anggota, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan.
Selain sayur buncis, personel juga melakukan penanaman sayur pare. Sebagian dari hasil panen ini tidak hanya dikonsumsi internal, tetapi juga dijual sebagai langkah ekonomi produktif dan pendanaan berkelanjutan bagi program KRPL itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan inisiatif. Tak hanya fokus pada tanaman sayur, program KRPL Brimob Sumatera Utara juga mencakup sektor perikanan. Personel juga aktif dalam pemberian pakan ikan lele dan nila, serta pembersihan kolam ikan secara berkala guna menjaga kesehatan dan kualitas ikan yang dipelihara, serta memastikan keberlangsungan produksi protein hewani. Program KRPL ini tidak hanya memberikan manfaat bagi internal satuan, namun juga menjadi cerminan kontribusi aktif Brimob terhadap program nasional ketahanan pangan dan kedaulatan pangan masyarakat. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 melaksanakan kegiatan patroli sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan gangguan keamanan seperti Kabupaten Puncak. Pembagian sembako mencakup beras, gula, mie instan, kopi, minyak goreng, dan daun teh. Proses pembagian dilakukan secara langsung oleh personel di mana petugas mendatangi warga, menyapa, serta menjelaskan maksud kedatangan sebelum menyerahkan bantuan. Kegiatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membawa kedamaian di tengah masyarakat. Selain patroli dan pembagian bantuan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat dalam menciptakan situasi yang kondusif. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau warga, khususnya di Kabupaten Puncak, agar terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan aparat keamanan. Dengan adanya Satgas Operasi Damai Kartens 2025 ini membuktikan bahwa aparat hadir untuk menjaga masyarakat dari gangguan dan memberikan jaminan keamanan. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.